Penyanyi jebolan dari Indonesian Idol ini, dulu dia menjadi mualaf karena materi, tetapi akhirnya dia sadar dan bertobat dan sekarang dia sudah kembali kepada Tuhan Yesus Kristus. Ilham Baso, seorang penyanyi jebolan dari ajang pencarian bakat Indonesian Idol generasi ketiga ya. Biasa disapa panggilan akrabnya itu juga Ilham Idol ya. Mungkin kalau teman-teman tahu ada satu lagu itu yang dinyanyikan oleh Judika ya, yang judulnya Bukan Dia Tapi Aku. Ternyata lagu ini yang ciptakan itu adalah Ilham Baso ini teman-teman. Kabarnya Ilham Baso ini juga merupakan seorang anak pendeta. Tetapi meskipun berlatar belakang anak pendeta, ternyata Ilham Baso ini sempat menjadi seorang mualaf. Sebelum akhirnya dia kembali lagi memeluk agama Kristen. Oke, kita simak berita selengkapnya ya, supaya kita bisa mendapatkan detail dari kisah si Ilham Baso ini ya. Kok bisa anak seorang pendeta, kemudian mualaf, kemudian kembali lagi menjadi Kristen. Nah, kita akan kutip satu berita dari intipseleb.com ya. Dituliskan dengan judul Mualaf Demi Materi, Ilham Idol ungkap titik balik kembali ke Kristen. Wah, menarik ini judulnya teman-teman. Ilham Baso memutuskan untuk pindah agama dari Kristen ke Islam sekitar tahun 1999-an. Sebab Ilham merasa hidupnya sebagai pemeluk agama Kristen sangat sulit. Ia akhirnya ucapkan 2 kalimat syahadat sebagai ikrarnya menjadi mualaf. Oh, jadi Ilham Baso ini teman-teman ternyata dia sudah mualaf dari tahun 99-an ya. Ya terhitung kalau kita bandingkan dengan sekarang itu sudah 23 tahun ya yang lalu ya. Cukup lama juga teman-teman. Tahun 99 aku menyangkal Tuhan, pindah agama Islam. Aku tinggalin Tuhan. Aku pola pikirnya gini, kok jadi orang Kristen susah banget ya? Dalam hati kok hidupku gini-gini aja ya? Yang lain punya semuanya, kok hidup kita gini-gini aja? Dan akhirnya aku menyangkal Tuhan. Itu terjadi waktu di Bekasi di hadapan ribuan orang aku mengucapkan itu 2 kalimat syahadat. Ungkapnya dilansir dari YouTube Lucy Daiva Channel. Jadi ternyata alasannya masuk Islam atau menjadi seorang mualaf karena dia merasa hidupnya ataupun karirnya itu biasa-biasa saja menjadi seorang Kristen. Bahkan dia menganggap bahwa sulit sekali rasanya menjadi orang Kristen. Lalu dia pun membanding-bandingkan dengan yang lain ya, yang hidupnya lebih lancar dan punya semuanya. Sehingga dia berpikir untuk masuk ke agama Islam. Siapa tahu karirnya jadi baik dan lancar. Secara Indonesia kan masih mayoritas Islam ya. Mungkin dia berpikir kalau dia menjadi mualaf, maka dia akan lebih mudah diterima oleh mayoritas se-Indonesia. Dan itu bisa membuat karirnya lebih baik teman-teman. Mengucapkan 2 kalimat syahadat, Ilham Idol menitikkan air mata setelah mualaf. Ilham jadi lebih aktif menjadi remaja masjid, bahkan beberapa anggota keluarganya ikut pindah agama dari Kristen ke Islam. Ternyata Ilham Baso menjadi mualaf itu tidak sendirian. Ada beberapa anggota keluarganya yang juga ikut pindah dari Kristen ke Islam ketika si Ilham Baso ini memilih menjadi mualaf, teman-teman. Aku ucapkan 2 kalimat syahadat, aku nangis. Aku sih cuma ngerasa nggak apa-apalah. Aku kan bisa dapat semua setelah itu. Semua aku dapetin, apa yang aku rindukan aku dapetin. Ucap Ilham Idol. Ya, jadi ketika dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, ternyata dia bukannya bahagia teman-teman. Tetapi dia menangis, ya, dia sedih. Tetapi di satu sisi dia juga ngerasa, ya nggak apa-apalah, saya menangis, saya sedih, sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang penting, saya bisa dapatkan materi ya, saya bisa dapat semua apa yang saya rindukan. Jadi ini pengakuan dari Ilham Idol itu sendiri ya teman-teman. Meskipun ada pergolakan batin di dalam dirinya ketika dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, tetapi di satu sisi yang penting dia bisa mendapatkan apa yang dia rindukan selama ini setelah dia meninggalkan Kristen. Hingga suatu ketika Ilham Idol mendapatkan pertanyaan dari temannya saat hendak melaksanakan sholat tarawih di bulan puasa. Sang teman merasa heran mengaku Tuhan Yesus lahir di kandang domba padahal merupakan seorang Tuhan.
Hingga satu titik Roh Kudus bekerja, dan itu bekerja sewaktu aku mau pergi ke sholat tarawih. Itu aku duduk sama teman-teman ngobrol, teman aku ada yang ngomong, kan lu dulu orang Kristen tapi ngerti-ngerti dikit. Katanya orang Kristen itu Tuhannya juru selamat, tapi kok sorry ya, kok raja lahir di kandang domba, di tempat hewan, padahal katanya raja, kenang Ilham Idol. Setelah temannya bertanya demikian, Ilham Idol termenung, ia pun memutuskan untuk pulang ke rumah dan tidak jadi sholat tarawih. Selama perjalanan, ia menangis dan mengingat momen-momennya saat menyangkal Tuhan. Itu pas dia ngomong kayak gitu, aku nangis. Gak tahu kenapa aku jadi kebawa ke satu perasaan yang gak pernah ada selama aku nyangkal Tuhan. Dan akhirnya aku pulang ke rumah, aku gak jadi ikut sholat tarawih. Pungkas Ilham Idol alias Ilham Basso. Oke, jadi awal mula Ilham Basso sempat mengalami pergolakan batin dan kembali ke agama Kristen itu setelah dia mendapat pertanyaan dari seorang temannya, teman-teman. Waktu itu dia mau sholat tarawih ya. Dan temannya ini bertanya seputar tentang Yesus ya. Kenapa Yesus katanya Tuhan tapi kok lahirnya di kandang domba? Dan karena pertanyaan-pertanyaan seperti inilah akhirnya membuat dia merenung, dia menangis, dan dia mengingat kembali ya perbuatannya yang sudah menyangkal Tuhan Yesus. Sehingga akhirnya dari pertanyaan ini, dia pun pulang kembali ke rumah dan tidak jadi ikut sholat tarawih, teman-teman. Jadi di sini awal mula dia mulai merenungi kembali ya semua penyangkalan yang pernah dia lakukan terhadap Yesus Kristus hingga membuat dia menjadi mualaf. Tapi akhirnya dari pertanyaan-pertanyaan seperti ini juga lah yang membuat dia mengalami pergolakan batin, teman-teman. Apalagi tadi dia mengatakan bahwa seperti ada kuasa Roh Kudus ya yang bekerja bagi dia, yang akhirnya menyadarkan dia kembali tentang bagaimana dia menyangkal Kristus dan dia menangisi semuanya itu, teman-teman. Nah, sekarang dia sudah sadar dan bertobat dan sudah kembali ke agama Kristen, teman-teman. Bahkan bukan hanya itu, anggota keluarganya yang dulu juga sempat ikut menjadi mualaf, mereka pun sudah ikut bertobat dan kembali memeluk agama Kristen lagi, teman-teman. Dan dari pengakuan Ilham Idol ini ya, kita belajar banyak hal, teman-teman. Di saat mengalami kesulitan dan kesusahan, sering sekali kita menjual iman kita untuk mendapatkan sesuatu yang kita pikir bisa memuaskan keinginan-keinginan pribadi kita. Entah itu karir, entah itu materi, entah itu jabatan, entah itu jodoh, dan lain sebagainya. Coba kita perhatikan ya teman-teman. Yahya Waloni dan Cimumek, Stephen Indra Wibowo, Irena Handono, dan banyak saudara-saudara kita yang dulu ngakunya adalah seorang yang Kristen, dan waktu mereka Kristen tidak banyak orang-orang yang mengenal mereka ini. Kan gak ada yang tahu siapa itu Yahya Waloni, siapa ya, Irena Handono, siapa Stephen Indra Wibowo. Waktu mereka Kristen gak ada yang kenal mereka, teman-teman. Tetapi ketika akhirnya mereka menjadi mualaf, pindah dari yang katanya mereka mengaku Kristen dan kemudian masuk ke agama Islam. Coba lihat sekarang, hampir banyak orang yang mengenal mereka ya teman-teman. Karir mereka pun naik ya. Yahya Waloni jadi ustadz, dia sering dipanggil dakwah ke sana kemari ya. Karirnya jadi lebih baik, ekonominya juga jadi lebih baik katanya. Dan Cimumek juga, ini salah satunya yang baru kemarin mualaf ya, yang sering dipanggil juga jadi narasumber di channel-channel YouTube-nya kaum sebelah ya teman-teman. Lalu juga si Stephen Indra Wibowo itu setelah dia mualaf, kabarnya dia juga sudah menjadi ketua dari Mualaf Center Indonesia, teman-teman. Padahal seperti yang kita tahu ya, orang-orang ini sewaktu Kristen tidak ada yang kenal, jarang sekali yang kenal, teman-teman. Bahkan jarang sekali mereka mendapatkan panggung di agama Kristen. Tetapi ketika mereka sudah mualaf dan mereka menjual Yesus, menjelekkan agama mereka sebelumnya, akhirnya karir mereka pun berubah drastis ya, menjadi lebih baik dibanding sewaktu masih Kristen. Saya yakin teman-teman, kalau seandainya besok saya mualaf ya, ini seandainya, dan membuat konten-konten di channel YouTube saya ini menjelekkan dan menyerang Kristen ya, saya yakin karir saya pasti akan lebih baik ya. Mungkin channel saya ini dalam waktu dekat bisa tembus 100.000 subscriber kali ya, atau bahkan 500.000 subscriber kali ya.
Saya yakin akan banyak channel-channel kaum sebelah yang akan undang saya untuk jadi narasumber ya untuk menyerang Kristen seperti yang dilakukan dan Cemume, Kiai Waloni dan sebagainya ya. Tapi saya berpikir untuk apalah semuanya itu ya. Bagi saya Yesus Kristus itu tidak bisa digantikan dengan apapun juga. Yesus Kristus itu mutlak harus ada di dalam hidup saya dan itu tidak bisa ditawar dengan apapun teman-teman. Seperti yang dikatakan Matius 16 ayat 26 ya. Ini ayat yang sangat luar biasa menurut saya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? So, Ilham Baso, anak yang hilang itu sekarang sudah kembali ke pelukan Tuhan Yesus Kristus. Doa kita semoga setiap orang yang pernah menyangkal Kristus, mereka juga hatinya dijamah oleh Tuhan dan bertobat serta kembali kepada Kristus. Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.